Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ucapkan terima kasih Pak atas ketersediaan waktunya Ya. mengizinkan kami untuk melakukan wawancara. Maksud dan tujuan kami datang kemari itu untuk mewawancari Bapak dalam memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu pesantren PTK. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Herman Mutakin. Nama saya Ilham Devtian. Nama saya Yuyun Siti Fadila. Nama saya Putri Dewi Santiago. Saya Iriana Kasyirokina. Nama saya Siva Hadiar. Nama saya Sita Mutiara Ramadan. Iya, coba dibuka. Maksudnya sebentar, Bapak biar kenal. Pertanyaan pertama yaitu apa saja visi misi dan tujuan di SDN Cilangkap 01 pagi ini? Iya, visi misinya banyak banget ya. Harus disiapin visi misi. Intinya gini, visi misinya adalah untuk mengembangkan potensi ya yang ada di Cilangkap 01, baik itu dari segi peserta didik maupun pendidik ya, dan menggali potensi. Itu ada bahasa garasi, gali potensi, raih prestasi ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah visi misi di SDN Cilangkap 01 pagi ini sudah berjalan dengan baik? Insya Allah sudah. Apakah terdapat kendala Pak? Kendala dalam mencapai? Ya, kendala ada saja karena namanya manusia sama rambutnya hitam, tapi kan beda dengan ya kan keinginannya dan pola pikirnya kan. Nah itu yang bisa menjadi ganjalan, tetapi semuanya bisa kita atasi dengan cara apa? Kebersamaan, saling pengertian gitu ya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, Ya. dari saya tadi kata Bapak tuh sudah visi dan misinya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, terus tingkat keberhasilannya itu yang sudah dijalankan visi misinya itu seperti apa? Ya, tingkat keberhasilannya itu ada piala di belakang tuh. Ya, itu hasil dari kebersamaan, pembinaan bersama antara pihak sekolah dengan stakeholder, ya, dengan orang tua, peserta didik. Dan di sini ketika ada PTM, pembelajaran tatap muka, sudah 4 minggu ini dilibatkan peserta didik menjadi satgasnya. Jadi ketika hari Senin, umpamanya di kelas 1 dan 4, yang bertugas siapa? Yang bertugas adalah Kornas, koordinator kelas. Kelas 1 dan kelas 4. Udah ngerti mereka posisinya, itu tandanya, tanda peserta panitianya itu ada di belakang. Begitu datang, posisinya di sini. Ada yang mengarahkan, ada yang di tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi udah berjalan dengan baik. Ke pertanyaan selanjutnya, ini tentang struktur organisasi di sekolah. Ya, menurut Bapak bagaimana cara Bapak itu menyusun atau menata struktur organisasi pegawai sesuai kedudukan dalam tiap bidang-bidang? Ya, kalau susunan organisasi itu kan dilihat dulu dari pertama itu kan dari kepala sekolah, terus ada itu komite kan, terus di bawahnya ada itu wakil, terus di bawahnya lagi baru guru dari mulai kelas 1 A, B, C, D sampai 29 rombongan, ditambah lagi guru mata pelajaran, baik itu mata pelajaran pendidikan agama Islam, bahasa Inggris maupun PJOK. Lalu ada kriteria khusus nggak sih Pak dalam menyusunnya? Menyusun Organisasinya itu ada organisasi kriterianya? kan ada itu di setiap kita menyusun perubahan atau supervisi kurikulum, itu ada salah satunya struktur organisasi sekolah gitu ya. Nih, tapi kalau yang di situ bentuknya Bapak kemarin masih ada ya. Bentuknya itu kecil karena banyak jadi nggak bisa dicantumkan foto-fotonya. Tuh, ada kemarin Bapak bikin. Ada, nggak pokoknya ada. Ya.
Jadi sistem seperti itu. Jadi dari kelas 1 dulu, habis kelas 1 kelas 2, kelas 2 habis 3, terusnya sampai kelas 6. Baik Ya. Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa saja fungsi dari masing-masing tokoh organisasi tersebut? Ya. Tugas-tugasnya itu seperti apa? Begini, kalau masing-masing kelas tadi kan ada kelas, Ya. koordinator kelas itu terdiri dari emak-emak, emak-emak yang ngegring gitu ya, yang kerja dia bisa kerja mau. Nah kalau yang kelas 1 ini kan pasti ada yang menjadi koordinator kan ya, itu namanya koorgulas, koordinator guru kelas. Ya. Ketika ada sesuatu yang perlu disampaikan, cukup kita pegang yang satu ini. Nah, nanti yang satu ini akan menyampaikan kepada yang lain, dan mereka selalu sharing ya antar kelas. Jadi ada kelas bawah, ada kelas atas kan? Ya. Itu ya. Selanjutnya Ya. tentang kurikulum Pak. Kalau boleh tahu apa kurikulum yang diterapkan di SDN Cilangkap Pusaka Pagi? Kalau kurikulum yang diterapkan sini ya jelas 2013 semuanya. Selanjutnya apakah kurikulum yang sudah diterapkan sudah mencapai target yang diinginkan? Insya Allah sudah, karena kita alhamdulillah ditunjuk sebagai sekolah titik SPMI, sistem penjamin mutu internal, yang kemarin sudah dikasih arahan dan pembinaan dari LPMP, Bu Yosi, terlibat Pak Udit bagi pengawasnya, dan hari ini Bapak nanti pukul 13 sudah di Hotel Aston Kartika yang ada di Grogol. Jalan apa namanya lupa saya ya, dalam rangka diklat kepala sekolah khusus bagi sekolah yang menjadi titik SPMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mewakili teman-teman Bu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketersediaan Ibu meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Maksud dan tujuan kami datang kemari itu untuk mewawancarai Ibu dengan beberapa pertanyaan yang telah kami susun dalam rangka menuntaskan mata kuliah kami, yaitu kegiatan PLP 1. Oke, baik, kalau itu langsung saja Bu, kita mulai kegiatannya. Ada pertanyaan pertama, kegiatan belajar mengajar seperti apakah yang diterapkan di SDN Cilangkap 1 Pagi ini selama masa pandemi? Tanya kegiatan pembelajaran berarti memang kegiatan pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan selama pandemi ini, yang sudah dilaksanakan hampir 2 tahun ya. Untuk pembelajarannya kita ada yang menggunakan untuk kegiatan pembelajarannya ya berarti ya di dalam kelasnya itu maksudnya kita tentunya membuat grup-grup dalam grup WA, kemudian ada yang membuat grup classroom di sini karena untuk memberikan tugas-tugas sebagian besar guru kita sudah menggunakan classroom. Untuk menyapa pagi-pagi setiap pagi kita biasanya menggunakan WA. Jadi setiap pagi kita menyapa anak-anak dulu dan kita sudah menyiapkan tugas-tugas kita ada di classroom. Bagi pertanyaan selanjutnya terkait kegiatan belajar mengajar, bagaimanakah strategi yang diterapkan oleh guru agar proses pembelajaran di SDN Cilangkap 1 Pagi ini tetap berjalan dengan baik? Strateginya ya. Dari strategi tentunya strategi saat kita pembelajaran tatap muka dan PJJ tentunya berbeda ya, karena di dalam PJJ di sini tentunya strateginya karena kita tidak harus menguasai kelas, tidak ada anak-anaknya, jadi
untuk apa ya, untuk mengenal kelas, untuk mengenal anak-anak itu biasanya kita melalui Zoom meeting ya, Iya. yang itu biasanya kita laksanakan waktu awal tahun kita melaksanakan itu kayaknya waktu itu dari dinas hanya dianjurkan paling tidak sekali seminggu lah, dan setelah tahun yang kedua ini sudah diharuskan 2 kali seminggu paling tidak dalam seminggu. Seperti itu, apa ya, seperti untuk mewakili kayak PTM juga, kayak pembelajaran tatap muka gitu. Makanya dianjurkan 2 kali dalam seminggu gitu. Kemudian untuk materi-materi yang tentunya di Zoom meeting-kan itu biasanya kita materi-materi yang esensial, materi-materi yang penting. Jadi diantaranya adalah matematika, kemudian IPA ya, IPA, IPS yang dianggap kita sulit untuk pembelajaran jarak jauh, tapi dengan memberikan tugas. Kalau misalnya dengan melalui Zoom-meeting, paling tidak kita bisa melihat ya, bisa melihat walaupun itu juga sebenarnya belum maksimal ya untuk Zoom-meeting-nya, karena di dalam Zoom-meeting itu kan sebenarnya juga untuk matematika banyak alat-alat sebenarnya yang sudah bisa digunakan, kayak alat tulis dan segala macam itu sebenarnya ada yang bisa digunakan, tapi untuk kita belum terlalu maksimal ya untuk memanfaatkannya. Jadi ada beberapa guru yang sudah bisa memanfaatkan tapi belum maksimal. Jadi paling tidak guru-guru yang masih muda-muda aja, yang senior, yang junior, mereka yang bisa menggunakan kelengkapan dalam Zoom meeting tersebut lebih maksimal.